Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, saudariku dimanapun berada, yang semoga dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman merupakan pondasi kebahagiaan dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian dunia dan akhirat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling berwasiat dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik pria ataupun wanita, dan dia beriman, maka kami akan memberikan kehidupan yang membahagiakan dalam kehidupan ini. Saudariku, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kewajiban bagi kita semuanya adalah berupaya bagaimana kita menjaga, menyuburkan, memperkokoh keimanan dalam sanubari kita. Sebaliknya, kita pun juga harus menjaga keimanan kita dari segala hal yang dapat merusak keimanan kita. Kalau seorang petani, supaya dia sukses di dalam sawahnya, dia akan berupaya untuk memilih bibit yang unggul, tanah yang subur, dia menyiraminya, dan tidak cukup hanya itu, dia pun akan berusaha menjaga sawahnya, ladangnya dari hal-hal yang dapat merusaknya. Dia dia potong rumput-rumput yang liar, dia semprot dengan semprot hama dan sebagainya. Banyak orang apabila HP-nya lemah, dia akan segera untuk mengecas HP-nya. Lantas, bagaimana dengan keimanan kita? Tatkala iman kita lemah, apakah kita segera untuk mengisinya? Banyak orang untuk menjaga laptopnya, maka dia memberikan antivirus supaya tidak kerusakan. Lantas, apakah kita tidak membentengi keimanan kita dari hal-hal yang dapat merusak keimanan kita? Oleh karenanya, mari kita semuanya menjaga keimanan kita. Menjaga keimanan kita, merawatnya, melestarikannya, dan menyuburkannya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan bersemangat menimba ilmu agama. Karena ilmu agama adalah pondasi semua kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Siapakah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan dunia dan di akhirat, Allah akan fahamkan dia tentang ilmu agama. Oleh karenanya, manusia sangat butuh kepada ilmu agama. Bahkan lebih butuh daripada makanan dan minuman. Kalau badan kita saja gak makan, gak minum dalam sehari, kita merasakan lemes. Demikian juga hati ini membutuhkan siraman, makanan rohani. Kalau tumbuhan saja tidak mendapatkan siraman, dia akan kering, gersang, bahkan mungkin mati. Demikian juga hati ini, jika tidak mendapatkan siraman rohani, Al-Quran dan Sunnah, dia akan gersang, membeku, bahkan mungkin mati tanpa kita sadari. Ilmu adalah cahaya, ilmu adalah lentera,
yang dapat mengantarkan kepada kita menuju surga Allah, yang dapat menerangi perjalanan kita, membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan membimbingnya, memudahkan jalannya menuju surga. Yang kedua, kiat agar Allah Subhanahu wa ta'ala memperkuat keimanan kita adalah dengan membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sejati itu, apabila disebut Allah, maka hati mereka bergetar. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka semakin mantap keimanannya. Ya, karena Al-Quran di dalamnya sumber-sumber ilmu. Jika kita menginginkan kebahagiaan, ketentraman, kebahagiaan, carilah di dalam Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati ini menjadi tenang. Andaikan semua waktu kita gunakan untuk mempelajari Al-Quran, demi Allah, usia kita tidak akan cukup. Sahabat Utsman bin Affan pernah mengatakan, wallahi law tahurat qulubukum masyabi'at an kalami rabbikum. Demi Allah, andaikan hati kalian benar-benar suci, bersih, kalian tidak akan pernah merasa kenyang dari kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, agar kita kokoh keimanan kita, agar kita kuat keimanan kita, adalah dengan semakin mengenal nama dan sifat-sifat Allah. Karena orang apabila semakin mengenal Allah, nama dan sifat-sifatnya, maka dia akan merasa diawasi oleh Allah. Dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Dahulu para ulama mengatakan, man kana billahi a'raf kana lillahi ahwaf. Orang akan semakin dia mengenal Allah, dia akan semakin takut kepada Allah. Kalau kita mengenal bahwa Allah maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar, kita akan merasa diawasi oleh Allah dalam tutur kata kita, dalam perbuatan kita, dalam tingkah laku kita. Dahulu Iyad bin Khunam pernah mengatakan, saya digergaji lebih baik daripada mengambil uang rakyat walaupun 1 dirham. Ya, karena dia merasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, bukan takut kepada manusia, bukan takut kepada polisi, bukan takut kepada KPK, tapi takut kepada Allah yang penglihatannya, pengetahuannya tidak terbatas oleh apa-apa. Yang selanjutnya di antara kiat untuk memperkuat keimanan kita adalah dengan mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Karena Nabi Muhammad adalah suri tauladan kita, idola kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Akhlak beliau adalah akhlak yang mulia. Demikian juga para sahabat Nabi SAW, orang-orang yang dijamin masuk surga, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita ingin meniru kekuatan iman, tirulah kekuatan iman Nabi dan para sahabat Nabi yang sudah ditegaskan oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Bahkan Allah menjanjikan surga bagi mereka. Maka kalau kita ingin masuk surga, tirulah orang-orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mempelajari akhlak Nabi, kalau kita mempelajari ketegaran dan kesabaran Nabi, kalau kita lihat, mengenal bagaimana ketegaran Bilal, bagaimana ketegaran Khubbab ibn al-Arad yang disetrika punggungnya, bagaimana ketegaran Sumayyah yang ditusuk oleh Abu Jahal sampai tembus kepada farjinya, maka kita akan bisa meniru bagaimana ketegaran iman mereka. Dan di antara kiat agar kita kuat di dalam keimanan adalah dengan merenungi dan menghayati makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitar kita.
langit, bumi, gunung, lautan, yang semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan merenungi pada diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian apakah kalian tidak melihat. Yang terakhir, kita harus menjaga keimanan kita dari hal-hal yang dapat merusak. Yang dapat merusak seperti pergaulan teman-teman yang rusak, seperti cinta kepada dunia, seperti dosa-dosa yang dapat meracuni hati kita dan keimanan kita semuanya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.